Kemarin ya ada pilar-pilar baru. Atau malah sekarang RRQ membuktikan kalau masih loh, ini masih eranya pilar baru. Wah, makanya kita lihat bakal kebangkitan dari Kingslayer atau bahkan babak playoff yang dinantikan RRQ berhasil mereka dapatkan. Dari ngeliat matchup landingnya itu dia yang gue bilang, gini dia bisa tembak di bagian manapun untuk menangin range ya. Dari enhance basic attack, dan itu sakit banget tau. Range yang jauh bikin dia gak bisa dibalas. Oh, bahkan daerah di arah bottom lane mencoba untuk mendapatkan first blood. Tidak ada kenal kendor. Itu dia. Panas match papan atas membuat termasukkan dari tim. Kedua belahnya ini benar-benar membuat mereka semangat sekali, Lim. Ya nggak ada yang mau kalah. Bahkan Rivernya ini dikuasai, dan dari segi emblem support emblem pakai Inspire juga talent. Nah, di cooldown pertama ya untuk Badang karena spam dari face breaknya juga untuk Thunderbelt nanti dapat stack. Sementara untuk Zas nih dia pakai Rapture. Ya dia tahu nih untuk damage yang lebih pasti lagi nanti ketika dia buka Dominator Descent itu penting, makanya Rapture di turn pertama. Oke, tapi kalau melihat ke arah mid lane, Aboy juga benar-benar agak bergerak dengan cukup hati-hati. Karena ini membuat pressure yang bisa didapatkan terhadap linknya kalau dia kalah satu langkah aja, Profesor. Waduh, ini link salah satu langkah lagi di early game ya. Dimana dia butuh banget level, butuh banget scaling, tapi kadu objektif juga nggak boleh buru-buru. Karena emang bukan tempatnya. Dan seperti biasa lawannya Suyo ya. Alangkah baiknya mungkin dilepaskan aja atau seperti biasa ya. Biarkan nanti linknya dapetin level 5, buying time, dan nanti tiba-tiba menang dari damage distribution. Oke, tapi nampaknya counter setup selama Baleski masih belum berada di level 4. Ini agak cukup berat untuk saat ini. Tapi kondisi dari para pasukan dari tim RRQ, mereka sudah melakukan setup secara turtle. Informasi juga pun telah didapatkan. Gops hanya memberikan vision dengan 3 orang yang ada di depan sana. Dapat sih dengan sangat instan. Dan bahkan melihat pressure yang dilakukan oleh tim RRQ, ini hampir mustahil didapatkan oleh tim Geekpump balasannya selama Balai masih berada di dalam level 3. Tapi bertukaran sama Orange buff. Ya, untuk keseluruhan mungkin RRQ yang unggul. Tapi untuk individual mungkin masih bisa terjadi. Ya, jatuhnya secara individual aja ya. Balik lagi, Make It dapetin 2 orange buff dan 1 purple buff. Sementara Sutsujin hanya mendapatkan purple buffnya aja. Level secara individual mungkin akan sedikit tertinggal, tapi balik lagi karena harusnya dapetin gold secara keseluruhan, jadi team play-nya akan mungkin lebih connect nantinya. Go farming, itulah tujuan dari Geekpump di awal. Mereka mid-nya ada Harriet dari mid game, late game-nya ada Link. Nah, justru jawabannya harus ditentukan oleh RRQ. Dia harus coba pegang lagi temponya, harus lebih kasarin lagi. Mungkin salah satu opsinya ganking karena gold lane juga bisa. Ya, atau tekan salah satunya ya. Kalau nggak ada ke gold lane, coba invade jungle-nya. Tapi kalau misalnya mereka tekan ke arah gold lane sekarang, di Baleski di level 4 ini agak cukup terlambat. Mereka harus respon sih. Jangan sampai Baleski punya momen terlebih dahulu dibandingkan para pasukan dari tim RRQ. Dan ini dia MPLID Extremer, Brandon Kent. Salah satu Kingdom juga bisa dibilang, tumben lagi gak pakai jersinya. Panglima. Dan agak tegang juga kayaknya ya. buat tegang lagi. Tangannya udah dijepit-jepit, udah begini-begini, udah ke hidung-hidung tuh. Kalau dibilang kepala tuh garuk gak gatel ya, bisa dibilang. Kita lihat surprise. Udah juga belakang. Lihat mencoba diselamatkan oleh perpasukan dari RRQ lainnya. Bahkan membuat didapatkan perpasukan dari RRQ. Dibalaskan dengan kehilangan seorang Kadera. Tidak akan kenal kendor. Tapi seorang Kadera bersama dengan Baleski menjadi korban keganasan para pasukan dari RRQ. God, gak ada jalan untuk pulang. Gak ada primal war. Dan bahkan Colt di depan sana harus menjadi korban ketiga. RRQ merespon dengan sangat cepat dengan tidak adanya para boy. Kali ini tim fight-nya berbeda sangat jauh. Kok kelihatan? Oh, Walasit dan bahkan Mikit. Campus of Plan for Defensive menandakan turtle kedua sudah ada di tangan dari RRQ. Sampai saat ini temponya masih dipegang ya sama RRQ, dan kita tahu yang pegang tempo jarang lepas. Karena ya ada gangguan sedikit dari Baloy, tapi nggak ada masalah juga. Retribution masih on point. Ya, selesai Retribution ya, seperti biasa secure untuk turtle objektif. Dan untungnya tadi tiba-tiba hadir dari traction pulse-nya Toy yang hampir saja membuat Make It mendapatkan dengan cuma-cuma adanya purple buff. Tapi balik lagi pertukaran demi pertukaran selalu menguntungkan pihak RRQ. 2000 gold lead. Kali ini agak sedikit berbeda ya, karena kalau boleh jujur, Sutsujin walaupun kehilangan beberapa objektif dari purple buff atau bahkan mungkin dari orange buff-nya ya, bahkan mungkin barusan ditukarkan gitu kan dengan red purple, tapi setidaknya ini leading gold-nya benar-benar terlalu jauh, dan bahkan secara individual
hanya membuka ruang untuk Make It membuat split push saja. Sisanya nggak ada. Ya, dan itu juga sampai di situ aja, Prof. Mau ditambahkan juga agak cukup sulit. Dan Indo dari tadi benar-benar ngasih vision yang cukup jelas yang selalu dikasih Paluski di match sebelum ini. Dan jangan lupa nih, selalu bisa menjadi badan juga kan. Dia selalu tempelin satu hero yang benar-benar penting di team fight. Entah itu misalkan dari Cadera atau dari tadi Gopsi yang benar-benar gak bisa kabur shortcut. Mau bakal shortcut dari bottom lane. Berasal dari Soso jadi balas oleh Dairan. Dan bakal itu first claim berhasil melakukan Apoy. Tanpa adanya sosok dari seorang Apoy mendapatkan Kot. Karena jalan untuk pulang kembali. Ditahan oleh seorang Tyrant. Para pasukan dari JMRRQ mereka mendapatkan keuntungan sangat-sangat banyak. Dan bahkan Dairan membuat Kadira harus terzoning out. Tidak bisa mendapatkan defensif terhadap turret yang dia miliki. Lagi dan lagi counter setup, counter attack. RRQ berhasil mendapatkan itu atas Geek Farm. Mantap banget dari pengguran goldnya juga, tapi Council malah ini cuma di defense sepertinya di arah mid. Dan untungnya tadi Purple-nya gak di-invade. Karena ketika ada invade Purple lagi, retry-nya kepancing, berarti bisa jadi RRQ perfect turtle. Dan pertanyaan keduanya adalah Geek Fam 2 kali loh membuka portal yang terekspos. Berarti RRQ sadar betul bahwa ini Geek Fam posisi teman-teman yang lain mungkin dari Gops, dari Aboy, bahkan dari Cadera bener-bener membuat portalnya gampang buat dimasukin. Oke, langsung ada Consult Gaming. Make It menjadi target utama oleh seorang Tyrant. Tembak sampai tangan dikeluarkan, tapi tidak ada tembak play. Dan bahkan di depan sana berpasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill dengan Turtle. 3.600 gold difference. Kadera seluruh janji dari God Laner atas farmingnya gagal nampaknya karena tercuri begitu saja Kaderanya. Profesor, janji God Laner untuk bisa menggendong di arah lane yang nampaknya cukup sulit karena Sosoji memaksa Paluski mendapatkan shotgun tapi tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa menjawab itu semua. Tidak ada yang bisa datang. Tidak ada yang bisa melakukan covering out terhadap seorang Paluski. Oke, yang pertama mungkin tadi link dari Make It yang belum menjadi tembus. Alasan dibalik efek stun yang tidak henti tadi, yang nggak bisa untuk ngeluarin tempo split bahkan, tapi Cadera tiba-tiba bisa jadi kill keduanya. Ya terlalu overzone ya tadi ya. Jadi Gops, split push dan Gops. Gops mau dimakan. Gops mau dimakan kali ini tapi nampaknya berpasukan dari CMRRQ. Mereka mau Gops sekalipun, mereka udah sadar Gops ini nggak bisa dikasih space juga. Attack defense juga ya, karena di top lane-nya lagi melakukan sebuah pergerakan untuk menyerang ke arah turret. Dan gue suka dari Sutsujin, dia lepaskan 4 pemainnya karena dia tahu dengan ada Zax damage-nya cukup. Dia langsung ngelakuin cover terhadap bottom lane-nya. Supaya split push power yang dimiliki dari ini itu nggak berhasil. Ditarik, tapi Lord Patrick ditutup. Ditutup, mereka mencoba untuk zoning out, mencoba untuk memaksa menuju ke arah power. Purple Buff, permasukan dari tim RRQ mendapatkan Purple Buff atas Link Magus. Dan ingat, Link tanpa Purple Buff, ini aku tanpa kamu setengah nyawa. Sudah tidak ada powernya, Profesor. Ini dia jawaban ya dari yang tadi sempat kita mention. Kalau misalkan gagal untuk melakukan ganking ke area gold lane, mungkin bisa ke area jungle-nya karena Link belum punya power yang sepadan nih untuk di menit-menit seperti ini. Masih butuh waktu yang lebih lama agar bisa menyamai bentuk dari para level dan juga bagaimana power dari Sutsujin yang mendapatkan Battle Retribution. 3 item mungkin ya untuk Link ya, baru bisa punya damage yang pasti. Tapi hati-hati dengan Balo ini. Kalau memang shortcutnya nanti efektif dan shortcut. Oh, shortcut kembali dibuka. Lihat, Rin! Kau bersama bersama dengan seorang Tyrant. Langsung melakukan positioning yang sangat baik. Kehilangan seorang Paluski kembali untuk kesekian kalinya. Lihat respon Rin, lihat Tyrant. Dia langsung flicker melakukan cover dengan sangat-sangat cepat. Efektivitas yang sangat tinggi. Tyrant, kita sempat tadi membicarakan Tyrant untuk mengurangi gerakan tumble, tapi ternyata benar-benar seluruh gerakan Tyrant kali ini semuanya efektif banget sampai flicker-flicker ya, Prof. Balik lagi ya, tadi ada sebuah portal yang terekspos dan langsung di cover dengan cepat juga. Apalagi buat sekarang dengan kehadiran dari Oracle yang akan membuat shield dia makin banyak yang Tyrant. Wih, Balo pukul mundur lagi. Dan lihat dari semua player RRQ mereka unggul dari segi gold. Ini bahaya banget dari Geek Fam. 5.000 gold memang ini angka yang masih bisa dikejar tapi Make It. Gak dikasih pulang kah? Dijepit. Oke, Make It masih ada Pink Voice, tapi tak pada Purple Buff, dia gak bakal bisa lama untuk bisa bermain dan mencari ruang gerak. Itu dia Purple Buff yang cukup sulit dan harus dihadapi oleh Make It. Gops dan Aboy, dia mencoba untuk semaksimal mungkin mencoba untuk menyelamatkan ke arah Purple Buff ya. Tapi itu yang bisa dilakukan Andrix ya. Dia gak peduli apapun yang terjadi, damage-nya terlalu besar, mundur ke belakang di follow dia dengan Tempest of Blade. Make It dapetin Purple Buff, tapi di arah
Jin. In and out gameplay kembali terjadi dan berhasil mendapatkan Apoy sebagai mid laner mereka. Dan ini enak banget sih. Kita udah bahas tadi di game kedua dengan perfect timingnya. Dan bahas di bagian bawah hilang. Tanpa ada penjagaan sama sekali. Wah gak bisa Lim, masalahnya udah gak ada Apoy. Kadera kalau dia main terlalu offside, Salman Force keluar, ini bahaya nantinya. Dan power clear-nya juga nggak sekuat itu kan, karena ada Chusin di sini. Jadi nggak bakal cepet-cepet banget untuk clear. Mini paksa mendapatkan best raja mid lane, bakal membuat Tyron di depan sana menjadi sebuah padan, tapi lihat Paloy? fokus dan Paloy skill. Shotgunnya kembali gagal, bahkan Megis mencoba untuk melakukan sedikit flanking gaming. Toy masih disabar menjadi satu pilihan utama dan free hit. Toy terlalu sakit. Lihat satu item yang cukup mahal, Plot Wings merubah